Kalian tahu nggak sih, THR atau tunjangan hari raya merupakan hak pendapatan bagi pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tradisi pemberian THR yang sudah ada sejak tahun 1951 silam ini ternyata hanya ada di Indonesia loh. Yang pada awalnya, THR hanya ditujukan untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang ini THR sudah dibagikan kepada pekerja sesuai aturan perundang-undangan. Oke, sebelum kalian menyaksikan lebih jauh, coba kalian subscribe channel ini untuk berlangganan secara gratis dan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Kalian pernah kepikiran gak sih, siapa sih orang yang pertama kali memperkenalkan konsep THR? Nah, jadi tradisi pemberian hadiah lebaran atau yang sekarang dikenal dengan THR di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada era Kabinet Sukiman yang menjadi sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 dari Partai Masyumi yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada April 1951. Salah satu program kerja Kabinet Sukiman adalah meningkatkan kesejahteraan pamong praja atau yang sekarang dikenal Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Lalu di tahun 1951, pada saat itu Perdana Menteri Sukiman memberikan tunjangan kepada PNS berupa uang persekot atau pinjaman awal dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan dengan lebih cepat. Akan tetapi, ini hanya bersifat pinjaman awal. Jadi pegawai PNS pun harus menggantikannya dengan pemotongan gaji di setiap bulannya. Yang mana pada saat itu hadiah lebaran diberikan pemerintah kepada PNS sebesar Rp125 hingga Rp200 dan juga bisa berupa selain uang seperti sembako yang diberikan setiap akhir bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian pada tanggal 13 Februari 1952, organisasi buruh terbesar di masa itu yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI berada di garis terdepan dalam perjuangan buruh. Mulai protes mengenai kebijakan hadiah lebaran yang hanya diberikan kepada PNS saja. Kaum buruh ini protes dan menuntut kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti para pegawai PNS. Lalu di tahun 1954, Kabinet Ali Sastronidjoyo sebagai Perdana Menteri ke-8 Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Sementara di sisi lain, buruh tetap gencar menuntut pemerintah, hingga pada akhirnya perjuangan buruh Indonesia membuahkan hasil. Hal ini diterbitkan melalui Surat Edaran nomor 3667 tahun 1954 lewat Menteri Perburuan. Besaran hadiah lebaran yang diberikan untuk pekerja swasta sebesar 1/12 dari gaji yang diterima dalam rentan waktu 1 tahun. Jumlah paling kecil yang diterima pada saat itu Rp50 dan paling besar Rp300. Namun, karena surat edaran tersebut hanya bersifat imbauan, artinya banyak perusahaan yang tidak membayarkan kepada pegawainya, karena menganggapnya sebagai tunjangan pegawai yang diberikan sukarela. Akhirnya, di tahun 1961 yang awalnya surat edaran hanya bersifat imbauan, berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan semua perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja atau karyawan mereka yang telah bekerja minimal 3 bulan bekerja. Selanjutnya pada tahun 1994, kata hadiah lebaran berubah menjadi tunjangan hari raya atau THR yang kita kenal sampai sekarang ini. Pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja. Ternyata asal-usul THR ini panjang banget ya guys. Dan kita juga harus berterima kasih nih kepada buruh-buruh di Indonesia yang sudah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan THR ini. Oke, itu aja video dari kami. Kalau kalian ada pertanyaan yang masih bingung atau penasaran, coba komen di kolom komentar. Nanti akan dibuatkan videonya oleh Mimin sendiri. Jangan lupa like and subscribe dan juga share video ini ke sosial media kalian. Cukup sekian dan terima kasih.